Pemirsa, salah satu poin dalam komunike G20 di London April lalu ini adalah menambah dana cadangan IMF bahkan 3 kali lipat dari 250 miliar dolar menjadi 750 miliar dolar Amerika. Pak Riawan, sebenarnya masih relevankah IMF saat ini? Terutama untuk Asia begitu? Itu pertanyaan yang terlalu berat buat saya. Berat ya Pak? Tapi dicoba dijawab. Yang hanya bisa dijawab oleh Bu Afiliani. Menurut saya, mau ya IMF relevan atau tidak, kita mesti tahu bahwa semua lembaga-lembaga dunia itu didirikan oleh negara-negara pemenang perang. Ya, sehingga otomatis mereka akan men-set up sebuah sistem yang akan menguntungkan siapa yang mendominasi organisasi tersebut. Ya. Selama Indonesia belum bisa menjadi yang dominan di sana, kita tidak berkepentingan dengan mereka sebetulnya. Dan kita berkepentingan untuk sebesar-besarnya berusaha melepaskan diri kita dari kendali mereka. Kita harus lepas diri dari IMF. Nah ini coba Mbak Afi dibantu, katanya terlalu berat dijawab. Di dalam G20 itu memang instrumennya cuma dua, yaitu World Bank dengan IMF. Memang itu didirikan ketika G20 ketika krisis tahun 98. Jadi instrumennya tidak ada yang lain. Nah tetapi semua negara minta ada reformasi di dalam IMF. Kenapa? Karena kredibilitas IMF itu sudah sangat buruk ya, terutama di mata negara-negara yang pernah menjadi pasien IMF. Termasuk Indonesia ya, termasuk Indonesia, karena ternyata resepnya itu tidak membuat ekonomi makin baik, tapi makin terpuruk gitu. Nah oleh karena itu kemarin sempat didiskusikan masalah reformasi, tapi akhirnya reformasinya itu hanya sekedar ya reformasi kecil-kecilan gitu. Nah sehingga menurut saya nanti akan banyak penolakan juga, terutama dalam masyarakat Indonesia ya. Padahal hasil dari G20 November kan reformasi IMF itu harus selesai April 2009 itu. Bagaimana bentuk reformasi itu menjadi masalah, karena menurut saya kalau yang megang tetap multilateral ya, itu nggak kita pentingkan. Multilateral itu berbeda-beda keinginannya. Jadi menurut saya lebih cocok bilateral. Bilateral itu lebih cocok misalnya kita dengan Jepang, dengan Cina, sesuai dengan kebutuhan kita. Udah nggak tren ya Mbak ya kalau sudah Jepang ke IMF. Nanti malah jatuh lagi seperti terprosok pada lubang yang sama, itu jangan sampai gitu. Tapi IMF di bulan-bulan terakhir ini saja masih mendanai beberapa negara, katakanlah negara-negara Hongaria, Islandia ini, dan sekarang lagi bernegosiasi dengan Turki katanya dan sudah mengucurkan 48 miliar dolar Amerika. Masih ada negara-negara yang percaya sama IMF? Biasanya gini, mereka mau aja asal dapat dana. Biasanya ada negara yang dalam posisi lemah, itu kadang-kadang tidak punya pilihan ya, tidak punya bargaining untuk bargainingnya tidak lemah lah, sehingga siapapun yang datang dia akan mau saja dipinjami gitu. Tapi Indonesia kan sudah pernah menjadi pasien dan tidak menguntungkan, dan posisi kita sekarang tuh gak jelek-jelek amat gitu ya. Kita punya bargaining power gitu, sampai akhir tahun kita masih pertumbuhannya 6,2, itu masih bagus ya. Sekarang pun juga kalau kita lihat pertumbuhan kita bisa 3,5 atau 4% tuh udah bagus sekali gitu. Itu tergantung how desperate we are gitu. Pak Riawan, kalau gitu perlukah ada lembaga pengganti IMF untuk menggantikan IMF? Ya kuncinya adalah seberapa besar keadilan yang tercipta dalam lembaga tersebut, itu aja. Mau diganti atau IMF pun kalau misalnya bisa direstrukturisasi secara fundamental. Mungkin yang mendirikan negara-negara Asia begitu? Kesulitannya adalah begini, multilateral itu kepentingannya kan beda-beda, sehingga ketika mau memberikan pinjaman itu letter of intentnya bisa kepentingan antar pemilik ini sudah beda-beda gitu. Jadi menurut saya relevansi dalam multilateral sudah nggak cocok. Buktinya kan CGI kita udah bubarkan ya kan, karena itu juga multilateral. Jadi sekarang lebih cocok mungkin ke depan ini eranya ke bilateral sebenarnya. Nah, jadi lobbynya dikatakan bahwa ini adalah the true nature daripada pasar bebas. Itu kita bebas untuk melakukan, untuk menentukan siapa partner kita, bilateral, bilateral ke sana, kemari dan sebagainya, tidak melalui perangkat-perangkat yang sekarang sudah ada. Nah, soal IMF itu soal kecil menurut saya, ya soalnya. Tapi saya ingin mengembalikan kembali kepada prinsip-prinsip syariah sekarang misalnya. Satu saja prinsip syariah saya contohkan ya, dijalankan tidak akan terjadi itu krisis subprime mortgage. Ya, apa itu prinsipnya misalnya? Di dalam Islam dilarang dilakukan debt trading. Ya, tidak boleh utang itu diperjualbelikan. Dan itu adalah dasar permasalahan yang terjadi dalam subprime crisis di Amerika. Tentunya banyak prinsip-prinsip lain yang bisa kita ketengahkan. Misalnya prinsip tidak boleh bunga berbunga. Ya. Ibu Afiliani mengatakan tadi gap yang sangat besar antara ekonomi realnya dengan moneternya, finansialnya. Sampai 3 kali lipat, 3.000 kali lipat, 3.000 kali lipat. Ya. Ini udah terbukti Mbak. Ya. Tadi Bu Afiliani mengatakan 6.000 orang mengontrol kue internasional, padahal masyarakat 6 miliar orang. Ya. Dari 100 entitas ekonomi terbesar dunia sekarang ini, 50-nya adalah bukan negara. Ya.
Dan kalau bukan negara mengontrol sebuah kekayaan begitu besar, sudah pasti ujung-ujungnya kepentingannya adalah kepentingan kelompok tertentu. Baik Pak Riawan, Mbak Afi, kita mau masuk ke segmen berikutnya, tapi kita harus jeda pariwara dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, di segmen berikutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan besar yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Berhasilkah komunike London ini menjinakkan liberalisme? Kami kembali sesaat lagi.